Boleh di-share dulu untuk kita refresh sambil nunggu yang lain ya. Siap ya, Siap, Bu? Oke, siap siap, Ibu. Bapak. Iya, iya. Oke, sudah didistribusikan. Mungkin eh, co-host untuk bisa menampilkan ya. Perjalanan kami turut serta bersama mengukir sejarah besar bangsa ini. Kami terus melaju, berpacu menjalani proses demi proses. Bekerja sepenuh hati dengan kompetensi dan loyalitas. Kami beradaptasi dan selalu berinovasi untuk kemajuan bangsa. Kereta Api Indonesia selalu ada di hati dan setia bersama masyarakat. Dalam perjalanan ini, kami tumbuh bersama untuk memberi kemudahan, mewujudkan mimpi, menjawab tantangan, dan menjadi solusi transportasi dari masa ke masa. Kami meyakini keberadaan kami saat ini tak lepas dari kepercayaan masyarakat yang selalu berjalan bersama dengan menjaga amanah agar terjalin harmonisasi yang sama. Memberikan pelayanan terbaik, kenyamanan, dan keamanan. Serta torehan kenangan pada setiap perjalanan adalah tanggung jawab utama kami. Kereta Api Indonesia terus berupaya menjaga kepercayaan perekonomian, bertanggung jawab pada langkah dan tujuan. Perkembangan zaman menjadi tantangan utama Kereta Api Indonesia untuk terus memberikan layanan terbaik. Kami terus meningkatkan pelayanan, menjaga dan merawat fasilitas dengan sepenuh hati. Memastikan kenyamanan, berkomitmen ikut menjadi bagian dari pembangunan bangsa hingga pelosok daerah. Inovasi teknologi dan kolaborasi berbasis digital membuat kami semakin kokoh dalam menciptakan sarana yang efektif, cepat, dan efisien. Demi rasa nyaman selama menempuh perjalanan. Kami akan terus menemani dari generasi ke generasi. Dengan semangat tiada henti, Kereta Api Indonesia terus melaju, siap bersaing dan menjadi perusahaan berkelas dunia. Selain itu, kami terus melanjutkan pilar program environmental, social and governance yang sudah berjalan,
sebagai bentuk tanggung jawab kami pada masyarakat. Kami terus melanjutkan perjalanan ini, menghubungkan seluruh Nusantara, melesat cepat, mewujudkan Indonesia maju bersama. Baik, Ibu Ana, sepertinya ini sudah banyak sekali yang bergabung. Boleh minta izin untuk kita buka acaranya ya, Bu Ana ya. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. terima kasih. Salam sejahtera, bahagia, sehat untuk kita semua ya. Dan tentu saja kami ucapkan yang pertama kali selamat pagi, selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Erni Silviana Purba. Atau mungkin lebih dikenal Ana Purba, mohon izin ya Ibu ya. Betul. Beliau adalah VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia. Dan juga para dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, ini sudah hadir Mas Ma'arif dan juga Ibu Yeni, selamat pagi. Juga seluruh mahasiswa S1 FEB UNS, beberapa mungkin ada yang S2, S3 juga yang sudah hadir. Dan tadi Ibu hadirnya banyak juga yang tepat waktu. Mungkin loginnya lewat kereta api Argo Dwi Pangga lebih cepat kali ya. Baik, sebelum nanti saya akan melanjutkan lagi, sepertinya saya buka dengan pantun dulu, izin ya Ibu ya. Ayo Boleh, Ibu. anak-anak semuanya, boleh dikasih ucapan cakep gitu ya. Pantunnya seperti ini. Naik kereta dari Solo ke Purwokerto, Cakep. Cakep. bawa tumbler biar minum, tetap seru. Kalau tumbler tertinggal, jangan baper dulu. Karena hari ini kita belajar komunikasi yang bikin masalah jadi terurus selalu. Yeay. Cakep. Ini kok ngepasi ya Bu, kalau orang bahasa Jawanya Iya. ada lagi viral terkait dengan Tumblr ini. Anak-anak semuanya, ya hadirin semuanya, hari ini kita beruntung sekali karena nanti kita nggak hanya belajar teori komunikasi digital khususnya ya di kelas, tetapi langsung dari salah satu praktisi terbaik yang setiap hari memimpin ya bagaimana KAI berkomunikasi, merespon publik, mengelola isu, membangun pengalaman pelanggan khususnya di era media sosial yang serba cepat seperti ini. Dan kita tahu ya kemarin ya ada kasus Tumblr, ketinggalan Tumblr yang sebenarnya itu adalah satu komunikasi kecil tapi bisa berdampak sangat luar biasa ya. Dan kita nanti juga mungkin bisa tanya-tanya ya bagaimana cara KAI membangun empati, kecepatan respon, mungkin membangun storytelling ya. Apalagi KAI banyak sekali ya Bu ya aplikasi aplikasi dan platform ya untuk merespon hal tersebut. Dan hadir bersama kita pasti sosok hebat di balik strategi komunikasi PT KAI yang saya yakin ini Ibu pasti sangat sibuk sekali. Karena harus memastikan suara pelanggan terdengar, direspon dengan empati gitu ya. Dan Ibu Ana ini adalah perempuan garis depan dalam mengelola citra dan reputasi PT KAI. Ibu mohon izin, ini sepertinya sebentar, ada yang salahkah saya? Iya, sebentar. Ibu mohon izin, ini banyak yang anak-anak itu bertanya-tanya, kan ini kan jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Iya. Ibu bisa berbagi sharing dengan kami, bagaimana sih, apakah karir yang sekarang Ibu pegang ini relate dengan jurusan yang dulu pernah Ibu ampuh gitu ya. Apakah passionnya memang di bidang ini dulu, sekaligus nanti bisa memperkenalkan diri. Demikian ya Ibu, saya serahkan waktu dan tempat ya Zoom ini untuk Ibu Ana. Terima kasih sebelumnya.
Baik, terima kasih Bu Intan dan sangat luar biasa saya akhirnya bisa ketemu teman-teman UNS ya untuk sharing gitu. Jadi saya juga deg-degan saya lihat profiling yang hadir pada hari ini ternyata bukan satu jurusan dengan saya, tapi mencoba untuk sharing dan saya juga dalam kuliah ini saya mohon feedback dari teman-teman juga nanti gitu ya. Dan seperti janji saya di awal akan ada 3 voucher tiket kereta eksekutif gitu ya. 3 voucher tiket eksekutif ini mau terpanjang sekalipun ya harganya mau berapapun yang eksekutif tinggal ganti dengan voucher buat yang aktif ada 3 nanti. Kemudian saya juga punya 5 mungkin teman-teman sudah naik KRL Jogja Solo gitu ya. Nanti saya kasih 5 untuk KMT yang teman-teman bisa gunakan dengan naik KRL baik di Jakarta ataupun mungkin Jogja Solo. Kalau misalkan ke Jakarta bisa dipakai gitu ya. Jadi kita aktif aja dan saya paling senang kalau diskusinya ada 2 arah ya Bu, sehingga saya juga bisa dapat feedback, mendapatkan masukan dari teman-teman untuk perbaikan saya secara pribadi dan juga KAI nantinya. Saya akan coba share ya. Hmm. Ya, jadi saya mendapatkan informasi kalau pada hari ini sharingnya itu tentang membangun pengalaman ya. Sebentar saya coba tampilannya saya coba ini dulu. Ya, membangun pengalaman pelanggan melalui aplikasi akses by KAI dan sosial media. Jadi memang ini sedikit saya memang sangat terlibat di sosial media sejak tahun 2013 bergabung dengan KAI gitu ya. Setelah sebelumnya saya ada di perusahaan provider sebenarnya. Tapi di sini saya sangat senang sekali bisa berbagi apa yang kami temukan ketika kami membangun kepercayaan publik melalui aplikasi akses by KAI dan juga sosial media. Tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, memang nama media saya Ana Purba, Bu. Jadi supaya orang tahu bahwa saya Boru Purba, tapi sebelumnya mama saya sebenarnya orang Solo gitu ya. Oh, Jadi mantap. identitas itu penting buat kita gitu ya. Jadi nama media saya adalah Ana Purba. Saya lahir di Simalungun. Dan memang tadi kalau Ibu sampaikan ini sudah menjawab background saya adalah IT, Bu. Jadi saya sebenarnya sangat senang dengan dunia teknologi dan IT pada tahun 2022 sehingga certified saya juga COPC certified dari Singapura itu juga berbicara tentang teknologi Customer Relationship Management dan KPI Service Level Agreement terkait digitalisasi. Jadi memang sejak awal saya berkarir itu sudah masuk di dunia pertama itu media sosial. Jadi bagaimana sebenarnya dunia digital ini bisa kita buat menjadi sesuatu aplikasi ataupun media untuk komunikasi. Komunikasi saat ini tidak hanya seperti saya preskon gitu ya, seperti saya saat ini bersama teman-teman, tapi bagaimana sebenarnya social media listening, apa yang terjadi di netizen, itu bisa kita grab menjadi salah satu komunikasi. Seperti yang kita lihat kemarin ada kasus Tumblr gitu ya. Bagaimana sebenarnya nanti saya ceritain kasus Tumblr itu seperti apa muasalnya dan bagaimana KAI menanggapi ini sebagai holding di mana Tumblr ini kemarin ada kasus di anak usaha kami dan bagaimana holding backup komunikasinya di media sosial gitu ya. Dan kita melihat bahwa sejak kemarin itu sudah langsung up dan saya sangat surprise, saya sempat komplain gitu ya sama pimpinan saya, Pak, saya sendiri sedang mau mencari tahu keluarga saya di Sumatera Utara kena dampak bencana enggak ya gitu. Tetapi ternyata Tumblr lebih seksi gitu ya dibandingkan dengan bencana alam yang sangat luar biasa gitu ya. Korbannya banyak dan saat ini masih banyak yang belum bisa terhubungi karena listrik putus, BTS putus dan yang lain gitu. Tetapi ternyata lebih asik ngomongin yang namanya Tumblr gitu. Nah, ini yang mau kita trace sebenarnya bagaimana seorang komunikator melihat potensi-potensi dari media sosial ini dan mengelola supaya ini tidak menjadi blunder gitu ya.
Nah, karir saya memang banyaknya di teknologi, Bu. Saya sebelum bergabung dengan KAI, saya ada di Indosat dan juga Bisnet Network, kalau teman-teman tahu. Dan memang berbicara tentang network, tetapi saya gabung dengan KAI pada tahun 2013 menjadi manajer CRM dan digital media. Disinilah pertama kali kita mengimplementasikan social media listening yang kita integrasikan dengan salah satu sistem, sehingga kita tahu netizen itu sebenarnya beneran penumpang kita gitu ya. Kemudian apakah netizen adalah temannya penumpang kita atau mungkin hanya politisi gitu ya, hanya orang yang memang ikut nimbrung berbicara tentang KAI. Sehingga strategi komunikasinya kan pertama yang harus kita selesaikan adalah customer need gitu. Jadi ada embel-embel yang lainnya nanti kita akan pelajari gitu ya. Dan saat ini saya menduduki sebagai VP Corporate Communication karena dirubah kemarin, baru 1 minggu saya berubah nama menjadi dari Public Relation VP gitu ya, menjadi VP Corporate Communication. Dan alhamdulillah puji Tuhan bergabung dengan KAI, beberapa strategi digitalisasi dan juga komunikasi mendapatkan penghargaan baik dari nasional, Asia Pasifik sampai dunia. Dan terakhir kemarin saya presentasi bagaimana kami melindungi perempuan ya, melindungi perempuan dari pelecehan dengan adanya aplikasi, dengan adanya suara pelanggan di Australia dengan mendapatkan gold medal untuk public service di contact center dan komunikasinya. Eh, ini sedikit saya berbicara positioningnya KAI pada saat ini ya. Kita memiliki core bisnisnya, ada angkutan penumpang, ada angkutan barang, dan juga kita mengelola yang namanya aset gitu ya. Nah, daerah operasi kita sekarang ada di Sumatera dan juga Jawa, tapi kita juga sudah memulai bekerja sama dengan pemerintah dengan penugasan Makassar Parepare. Dan ini tergabung dengan Daop 8 yang ada di Surabaya. Kita memiliki 11.000 lebih untuk rolling stocknya ataupun sarana kereta apinya. Stasiun kami yang saat ini terdaftar itu ada 599. Kemudian kita mengelola infrastruktur rel itu terpanjang di ASEAN. Ya, ini sudah 7.000 kilometer dan ini ternyata terpanjang, Bu, di ASEAN, dan kita the number one di ASEAN dan number three di Asia gitu ya. Dan saat ini pegawai kami sudah lebih dari 36.000. Nah, ini tadi langsung kita berbicara sosial media. Kalau teman-teman pernah lihat ini viral di TikTok, di Instagram, Twitter, bagaimana kita melihat social media listening yang saat ini memang sangat penting supaya kita tahu bahwa layanan kita ini sebenarnya dikomplain atau tidak, diapresiasi atau tidak. And then kita harus bisa mengambil kritik dan saran untuk kita bisa tetap improve gitu ya. Bagaimana kita mengelola dan pemanfaatan sosial media dan feedback pelanggan itu untuk membantu membangun brand, meningkatkan interaksi, memahami kebutuhan, sekaligus membuktikan bahwa setiap informasi sekecil dan sekrisis apapun itu harus kita kelola dengan baik-baik, dan mana yang perlu kita tanggapi, mana yang memang harus kita implementasi. Jadi kita tidak hanya memuaskan ekspektasi netizen ya, Bu, tetapi bagaimana social media listening kita justru bisa memilah mana yang penting, mana yang nggak penting, gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Ini salah satu kondisi di comment center kita di Stasiun Juanda, dan kita terkoneksi dengan kontak center 24 jam untuk memitigasi apakah kita memiliki satu hal yang harus diselesaikan menuju krisis atau bagaimana kita harus melakukan komunikasi. Di sini kita bisa putuskan, gitu ya. Ini terkoneksi dengan CCTV di seluruh stasiun, khususnya Jabodetabek, sehingga kita bisa tahu, bahkan kita bisa tahu bahwa seorang yang melakukan pelecehan seksual itu masuk ke stasiun kita, karena kita menggunakan yang namanya CCTV analitik ya. Sehingga kami saat ini sangat konsen yang namanya supaya kereta ini nyaman untuk semua pelanggan kami, inklusif gitu. Jadi buat siapapun yang melakukan kejahatan ataupun pelecehan seksual, jangan harap bisa naik kereta di Jabodetabek gitu ya. Jadi ini adalah salah satu komitmen digitalisasi untuk mengantisipasi yang namanya kekerasan seksual khususnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk media monitoring kami, Bu, sebagai alarm operasional. Kita bisa lihat gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola
390.000 berita yang kita hasilkan gitu ya dalam 10 bulan terakhir dan 5,5 juta mention, Bu. Ini baru yang berhubungan dengan homeless, belum yang namanya suara pelanggan, nanti kita jelaskan di berikutnya. Nah, ini kan adalah hal-hal yang sangat luar biasa ketika kita hanya melihat satu sisi. Jadi kalau dalam kasus Tumblr kemarin, kita melihat bahwa ketika keributan itu terjadi, kita justru tarik diri gitu ya. Karena apapun yang akan kita sampaikan itu akan membuat kepuasan di dalam bersosial media saja. Tetapi kita harus melihat manfaatnya untuk perusahaan gitu ya. Kita melihat bahwa saat kemarin Tumblr ini sudah banyak ditunggangi gitu ya, baik dengan promosi brand, kemudian juga mungkin ada komunikasi-komunikasi politik kan bukan bernegara saja ya, tetapi politik itu banyak gitu ya, sehingga kita bisa sampaikan pada malam itu bahwa kami tidak pernah melakukan pemecatan terhadap Argi gitu. Dan di sini komunikasi misleadingnya adalah ketika kereta api melakukan pembinaan atau lepas tugas dianggap itu menjadi salah satu pemecatan. Saya pernah juga mengalami yang namanya lepas dinas, tidak bisa berbicara ke publik 2 minggu. Setelah ada waktu itu ada hal yang harus diklarifikasi di dalam pengadaan KRL. Itu namanya lepas dinas, bukan dipecat gitu ya. Artinya kita harus untuk stay dulu gitu ya, melihat klarifikasi sebenarnya itu untuk melindungi juga pegawai kami gitu ya, supaya kita bisa tahu mengklarifikasi seperti apa, setelah selesai baru dia back kepada pekerjaannya. Nah, ini yang menjadi misleading kita lihat gitu ya. Tapi setelah itu kita justru ngambil momen untuk mengumumkan itu malam hari. Karena siangnya orang lagi banyak energi nih untuk komen apapun gitu ya. Dan walaupun kita update pemberitaannya jam 11 malam, itu bisa langsung membreakdown semuanya pemberitaan itu. Kemudian kita menunjukkan bahwa pada saat ini KAI itu sudah menyelamatkan lebih dari 12.000 keping barang pelanggan, mulai dari tumbler sampai barang berharga gitu ya. Dan itu nilainya di atas 12 miliar gitu ya. Itu menunjukkan bahwa KAI ini memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap barang, walaupun secara aturannya barang itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Loss and found yang dilakukan oleh KAI bukan menjamin bahwa barang Anda akan selamat, ya, tetapi loss and found itu kita gunakan untuk barang-barang yang tidak sengaja ditinggal gitu. Jadi kalau kita bawa barang pribadi, kita harus jaga karena kereta api dan stasiun itu layanan area publik yang harus kita jaga bersama. Ya, dan ini akan kita lanjutkan. Jadi ini hal-hal yang memang kita lakukan di dalam berkomunikasi sehingga monitoring, dashboard, ya, yang namanya digitalisasi itu penting supaya kita tidak reaktif, supaya kita bisa membuat komunikasi itu bisa clear gitu. Nah, dari sini kita lihat dari tadi banyaknya perbincangan di media sosial terkait dengan Tumblr gitu ya. Apakah mereka berasal dari penumpang kita atau tidak? Nah, begitu kita trace ya, kita dari tahun 2020 sampai 2025 ada 12,3 juta suara pelanggan yang benar-benar suara pelanggan. Ya, karena sosial medianya kita sudah integrasikan dengan tiketing kita sehingga kita tahu bahwa ini yang komplain Bu Intan kemarin yang naik kereta gitu ya. Bu Yeni yang mungkin naik kereta gitu. Kemudian ini adalah yang kita integrasikan. Kalau tidak, kita akan sibuk sendiri tipis telinga terhadap netizen. Satu orang sekarang bisa mengendalikan 100 sampai 1.000 account, Bu. Jadi bisa saja apa yang menjadi hal yang viral itu bukan suara pelanggan, tapi suara buzzer, suara mesin. Karena yang mengelola account itu adalah Anne Purba, tapi Anne Purba bisa memonetize sampai 1.000 account untuk say Anne jelek. Dan saat ini itu terjadi, gitu. Nah, KAI harus memiliki salah satu sistem supaya kita tidak blunder, gitu. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah suara pelanggan. Begitu kita trace gitu ya, ada 12,3 juta pelanggan sampai semester 1 di tahun 2025, dan khusus di 2025 kita menerima 1,58 juta. Dari tadi yang mention itu sampai 6 juta, Bu.
tentang kereta. Tetapi begitu kita breakdown, yang benar-benar yang menjadi suara pelanggan kami di tahun 2025 itu sekitar 1,58 juta. Bagaimana kami mengelola ini gitu. Akhirnya kita bisa menentukan priority kita. Priority kita untuk memuaskan netizen atau memuaskan pelanggan, pilihan gitu. Jangan sampai netizen minta macam-macam gitu ya, kita investasikan ternyata bukan itu kebutuhan pelanggan. Nah, ini penting. Nah, dan dalam komunikasi pun ini harus memiliki strateginya. Sehingga kita tahu gitu ya. Yang tadi kita breakdown itu, yang tadi kita mencoba memetakan apa yang dibicarakan oleh netizen, ya, kita bisa membangun yang namanya dari kritik menjadi inovasi. Kolaborasi pelanggan dengan KAI itu mewujudkan layanan kereta semakin nyaman. Oh, kita tahu dulu yang dikomplain, yang benar-benar dikomplain tentang sarana kita adalah kereta ekonomi adu dengkul 90 derajat untuk sandarannya. Oke, kita siapkan untuk kereta yang lebih baik. Gitu. Jadi ini kan satu hal strategis. Dilihat simpel tetapi ini strategis. Jangan sampai kita mengeluarkan banyak uang tetapi tidak untuk pelanggan kita, gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan di perusahaan manapun, teman-teman, dalam pengelolaan media sosial, gitu ya. Siapa yang mengkritik kita sebenarnya? Jadi, pastikan ini adalah orang yang benar-benar menyentuh produk kita. Nah, ini ada kritik tentang toilet pria dan wanita. Awalnya, ya, di atas kereta itu kan cuma ada toilet umum ya, Bu. Umum buat perempuan dan laki-laki. Sekarang kita pisah. Berbicara tentang toilet, ya. Kemarin saya sampaikan juga di komunikasi publik KPK, ya, bahwa toilet ini sudah bertransformasi di KAI. Dari satu KPI cuman harus, dulu kan berbayar, udahlah bayar kotor gitu ya. Akhirnya pelanggan kami minta harus gratis. Setelah gratis harus bersih kering, punya tisu, punya wastafel, ya, punya yang namanya sekat untuk ada yang minta duduk, ada yang minta jongkok gitu ya. Kemudian di atas kereta harus ada toilet pria dan wanita. We don't know, 2030 mereka membutuhkan musik di dalam toilet gitu ya. Ini kan perubahan yang tidak lagi berbicara tentang itu-itu aja, tetapi naik gitu ya. Nah, tadi toilet KPI kami cuman awalnya itu adalah gratis dan bersih. Sekarang KPI-nya bertambah menjadi 10 untuk yang namanya toilet. Apakah lantas kita memenuhi ini, komplain penumpang itu berkurang? Tidak. Karena komplain toilet yang awalnya cuman gratis menjadi 10 komplain ketika kami tidak ada tisu di komplain, ketika wastafel kami mampet di komplain. Tapi kita tidak boleh membuat itu menjadi salah satu hal yang apaan sih mintanya banyak banget. Tidak. KAI pada saat ini apa yang menjadi customer need ya itu tetap harus direalisasikan. Apakah investasi water station itu menguntungkan buat KAI? Bikin implementasi water station gratis dikasih ke pelanggan gitu ya. Karena kita tahu daripada mereka membawa minum kemasan, plastik akan menjadi cost yang sangat tinggi ketika kami mengelola sampah. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita kritisi baik di dalam komunikasi ataupun investasi inovasi di KAI gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kami terima dari kritik menjadi salah satu inovasi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan di awal bahwa netizen shock tapi bangga ternyata komplain ke KAI dibaca segede-gede gaban. Yes, that's right. Gitu ya. Jadi kalau kemarin yang namanya Tumblr gitu ya. Tumblr itu kenapa sih passenger service-nya akhirnya dipanggil dan dibebas tugaskan, bukan dipecat ya teman-teman, dibebas tugaskan dulu gitu ya. Karena kami harus memastikan frontliner kami sudah melakukannya secara SOP enggak. Dalam yang namanya dunia profesional, ya, kita tidak boleh baper-baperan. Tetapi kita harus menunjukkan yang namanya transparansi. Kamu sudah melakukan apa? Kamu apakah sudah clear? Kan seperti itu ya. Sehingga kita bebaskan tugaskan dulu, kita lihat, oh ternyata dia sudah benar, baru kita kembalikan lagi sebagai petugas. Masinis, dengan adanya, misalkan ada temperan ya, bersama dengan mobil, itu recovery-nya juga bebas dinas, Bu. Nggak langsung ditugaskan lagi. Mentalnya harus dibalikin lagi gitu ya. Jadi tidak hanya berlaku kepada Argi kemarin untuk kita tarik dulu. Saya pun pernah dibebas tugaskan 2 minggu
untuk tidak berbicara tentang salah satu case yang sangat sensitif pada saat itu. Dan saya harus terima bahwa kan itu bagian dari perlindungan karyawan untuk kita melihat dengan jeli apa sebenarnya masalahnya, ya. Jadi ini turning complaint into appreciation. Dari suara pelanggan netizen tadi, kita breakdown menjadi suara pelanggan, ya, dan kita jadikan inovasi untuk bisa menjadi bagian dari perubahan di KAI. Kita lihat ada sosial media CRM yang membahas ini, Bu. Nanti teman-teman bisa mencari ini menjadi salah satu studi kasus mungkin ya. Dan ini bisa juga jadi skripsi. Saya kemarin nemenin dari beberapa universitas untuk menjadikan beberapa studi kasus komunikasi ini menjadi materi-materi mereka di dalam menyusun tugas akhir gitu ya, baik dari S1 ataupun S2. Kenapa PT Kereta Api Indonesia jadi BUMN yang paling sering di-mention di Twitter? Apakah karena mereka memang jelek gitu ya? Tetapi ternyata tidak. Tapi karena mereka ingat bahwa ketika mereka meninggalkan jejak digital di KAI itu dikelola dengan baik. Mereka juga lewat ini mah kalau dibandingin sama KAI. Tahun kemarin pernah ada tweet viral di Twitter ya, bukan thread buatan si Mark gitu ya, yang muji-muji kereta api tercinta kita. Kereta api Indonesia di situ dia bilang KAI punya kualitas yang top global. Mempelajari CRM ketika mereka komplain di atas kereta, kita mengkomunikasikan itu dengan customer relationship management. CRM ini bisa menangkap suara customer, sehingga ini bisa menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan di investasi menjadi inovasi gitu. Nah, yang penting ini adalah suatu sistem yang memastikan bahwa yang komplain ini adalah customer saya, ya, bukan anonim, bukan lambe turah. Jadi ini yang harus dibangun pada saat ini ketika kita berhadapan dengan media sosial yang algoritmanya sangat luas sekali, Ibu. Orang bisa melakukan komplain padahal dia di Sulawesi yang nggak ada misalkan jalur keretanya. Orang bisa komplain di sosial media ngomong apa aja di Kalimantan, misalkan di sana nggak ada kereta, tapi dia bisa maki-maki yang namanya pelayanan kita. Tapi kita nggak boleh tipis telinga ya. Untuk survei globalnya, 85% penumpang kita puas, kita masih membutuhkan yang namanya 15% kritik dan saran. Sehingga saya sampaikan selalu kritik itu adalah hadiah. Kritik is a gift gitu ya, untuk kita bisa melakukan improvement, karena yang namanya layanan batasnya itu langit. Yang tadi komplain toilet kotor, sekarang komplainnya kenapa eskalator kamu mati. Ini kan naik derajat. Ya. Jadi ini adalah hal yang kita lakukan di dalam pengelolaan media sosial. That's why ini ketika kita melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan melalui suara pelanggan, Bu. Pada saat ini kita sudah melayani lebih dari 400 juta penumpang dan proyeksi sampai akhir tahun kita bisa melayani hampir 500 juta penumpang. Ini 2 kali lipat yang namanya warga Indonesia. Jadi kita tahu bahwa ekspresi-ekspresi di media sosial itu sangat luar biasa. Karena kita mengelola 2 kali lipat warga negara Indonesia. Ekspektasinya mereka itu sangat luar biasa. Sehingga kita penting mengelola komunikasi dan juga mengelola yang namanya masukan dan feedback penumpang, teman-teman. Dan ini adalah bagian dari salah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kalau menurut saya. Karena ini berbicara tentang bukan hanya memindahkan orang dari satu stasiun ke stasiun lain, tetapi bayangkan dampak ekonominya ketika kita bisa menghantarkan 413 juta ribu orang untuk kerja, untuk liburan, sehingga dia bisa spend money untuk yang namanya hotel, oleh-oleh, makan, restoran, dan yang lain. Ini adalah pergerakan ekonomi gitu ya. Sehingga mindset yang harus kami tujukan untuk strategi komunikasi bisnis, strategi komunikasi ekonomi kami, ini harus sudah menjadi bagian dari top priority kami di dalam berkomunikasi kepada pelanggan. Banyak yang mengkritik WUS, ya. WUS itu beban gitu. Tetapi bagaimana kami nanti bisa mengkomunikasikan bahwa WUS itu bisa meng-create the other economic, pergerakan ekonomi yang lain gitu ya. Tetapi sebenarnya bagaimana penyelamatan secara financing itu yang harus kita kolaborasikan dengan holding seperti Danantara dan juga pemerintah, supaya kita bisa menjaga performansi untuk meningkatkan yang namanya ekonomi. Nah, Bapak Ibu, dengan apa yang tadi kita lakukan di media sosial,
ya, sebelum kita berbicara akses by KAI. Akhirnya kita bisa yang namanya meningkatkan on time performance kita menjadi nomor 3 di dunia. Ya, penumpang kita sangat kritis ketika dia terlambat, ketika dia mengalami kelambatan di atas kereta gitu, sehingga kita bisa mencapai nomor 3 di dunia. Ya, untuk accident rate, ya, untuk tingkat kecelakaannya kita juga menjadi top 3, ya, di beberapa negara dibandingkan negara Jepang masih menjadi nomor 1. Kemudian untuk customer satisfaction index di Indonesia, untuk operator transportasi KAI number 1. Dan kita saat ini masuk di dalam strategi sustainability, ESG score, yang kita bisa mencapai nomor 3 dibandingkan dengan berbagai operator di dunia gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lakukan, tidak mungkin ini berjalan dengan tanpa komunikasi yang baik. Baik dari sisi bisnis, sosialisasi, informasi, dan handling komplain tadi. Nah, sehingga pada saat ini kita petain nih, apalagi the next-nya. Kita kan kemarin dengan Pak Didi ya, menyelesaikan banyak hal, dan sekarang dipimpin oleh Pak Bobi Rasidin, sehingga dia melihat potensi-potensi bahwa kita harus ngembangin yang namanya bisnisnya KAI ini. Sehingga komunikasi bisnis kita akan berubah menjadi binational integrated logistic towards a world-class operator. Bagaimana KAI ini nanti berkomunikasinya adalah KAI siap menjadi operator di Abu Dhabi. KAI siap menjadi operator di negara lain gitu. Dan bisnis pilar kita saat ini adalah benar angkutan, ya. Kemudian aset kita, non-farebox kita, dan kita harus sudah berbicara teknologi development. Baik di dalam pelayanan, komunikasi, MRO, ataupun maintenance dan operation, karena saat ini kita sangat kompleks. Mulai dari yang namanya bisnis komuter KRD Pramex yang ada di Solo, sampai high speed train. Jadi WUS itu sudah menjadi opportunity untuk kita bisa menjadi salah satu negara yang paling kompleks kereta apinya. Di ASEAN, kita adalah yang paling kompleks. Asia kita nomor 3, ada China dan Jepang dan kemudian Indonesia. Karena kita punya high speed. Sehingga ini menjadi produk, nggak lagi tiket lagi. Tetapi tiket, kemudian aset kita, dan kemudian teknologi kita sudah menjadi produk yang harus dijual. Karena kita harus berperan untuk menjadi bagian dari strategik nasional, ya. Kemudian untuk melayani masyarakat, kemudian kita harus berkontribusi sama yang namanya demokrasi ekonomi. Jadi pas banget Bu hari ini kami hadir di UNS for the first time untuk berbicara ini sebenarnya. Saya belum ada di kampus lain gitu ya. Jadi memang strategi komunikasi kami ke depan itu bagaimana kami bisa mengkomunikasikan kontribusi kami untuk yang menjalankan yang namanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Ya. Jadi, bagaimana strategi kami untuk mengembangkan bisnis dan komunikasi bisnis kami? Kami akan menerapkan yang namanya meneruskan transformasi yang sudah dijalankan 24 orang direktur utama KAI di usia 80 tahun. Baik itu namanya digitalisasi, Integrated Logistic Transport Solution gitu ya. Kemudian ada TOD, ini akan kami lanjutkan. Kemudian kami akan melakukan restructuring, ya, dan penguatan-penguatan ketika kita berbicara isu WUS. Kemudian kita membuat yang namanya penguatan RJPP kami untuk jangka panjang, dan bagaimana kami mengekspansi beberapa wilayah yang harus terkoneksi dengan kereta api bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, dan bagaimana kami bisa membangun hubungan bisnis dengan internasional, Bu. International Operation and Management Service. Indonesia bisa banget gitu karena kita memiliki yang namanya SDM yang mumpuni, sistem yang kuat, hospitality-nya sangat kuat. Ini adalah hal-hal yang harus kami komunikasikan. Kita bayangin teman-teman bahwa begitu cepat perubahan ya. Dari bisnis KAI dari sebuah tiket sekarang sudah harus bisa jualan yang namanya International Operating and Management Service. Sangat punya challenge teman-teman bisa bergabung dengan KAI kalau menurut saya untuk masa depan ya. Jadi ini adalah bagian yang kita lakukan, dan kami di dalam mentransformasi ini kita harus transparan. Di sini ada whistleblowing system, melibatkan publik
internal dan eksternal untuk cari tahu apa saja yang menjadi hal yang perlu diperbaiki, baik di dalam governance dan yang lainnya, gitu ya. Kemudian kita sudah bisa membuat apapun yang dibutuhkan oleh publik. Informasi-informasinya sangat terbuka sekali saat ini, baik dengan jalur website ataupun media sosial, dan bagaimana teman-teman harus buka website sustainability-nya KAI, dan banyak perusahaan swasta sekarang membutuhkan kalkulator carbon footprint, Bu, ini untuk mendapatkan investor. Nah, ini kan orang-orang ekonomi sangat suka dengan ini, dan jadilah menjadi bagian yang include di dalam sustainability program baik secara nasional dan dunia, dan ini menjadi bisnis baru gitu. Jadi carbon footprint kita, berapa banyak kita berperan untuk mengurangi karbon, itu menjadi investasi teman-teman. Nah, ini kan dari sisi ekonomiknya juga harus dibangun komunikasinya, gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari hal yang harus kita lihat. Nah, teman-teman, di dalam melakukan setiap perubahan-perubahan ini, peran media itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Komunikasi kita sangat dibutuhkan supaya orang tahu positioning kita seperti apa, supaya kita tahu apakah kita ready untuk menjadi bagian dari perubahan ekonomi Indonesia, kemudian kita membawa itu ke internasional. Jadi, baik media nasional dan internasional kita terlibat sekarang, Bu. Udah naik. Dari zaman Pak Didi kita diminta untuk melakukan publisitas udah ke dunia, dan ini dilanjutkan oleh Pak Bobi Rashidin supaya kita bisa membangun yang namanya peran KAI di dalam ekonomi nasional, tetapi kita berperan untuk global gitu. Jadi ini adalah bagian dari strategi komunikasi kami, baik di dalam pelayanan ataupun pengembangan bisnis KAI ke depan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa kami memiliki comment center, customer service 24 jam, sehingga kita tahu bahwa dari suara menjadi salah satu strategi, masukan pelanggan tidak hanya didengar, tetapi menjadi dasar kebijakan dan transformasi. Pengembangan aplikasi digital, hingga perbaikan sarana, sehingga dalam waktu dekat kami bisa tahu bahwa petani ternyata membutuhkan kereta, membutuhkan logistik yang murah, gitu ya. Sehingga ini akan kami launch bulan ini, bulan depan ya, Desember, bersama dengan anak usaha kami yang juga terintegrasi dengan bisnis kami, angkutan logistik dan juga penumpangnya, gitu ya. Nah, sekarang berbicara akses by KAI. Sekarang bagaimana kita bisa menerjemahkan bagaimana teknologi ini bisa diterima oleh publik. Sebelum kita melakukan investasi, tadi saya sudah cerita bagaimana kami mengelola komplain, masukan, kritik, informasi yang disampaikan oleh pelanggan kami dengan berbagai channel. Dan yang paling banyak adalah media sosial. Sekarang kita harus mendengar, harus memahami, dan harus adaptif. Kami langsung breakdown, Bu, bahwa ternyata saat ini 80% customer kami ada di millennials dan Gen Z. Alpha sudah mulai masuk. Ternyata mama papa saya di usianya itu sudah semakin kecil, gitu ya. Artinya kecepatan informasi, digitalisasi, dan yang lainnya menjadi fokusnya KAI pada saat ini. Perubahan-perubahan yang tadi kita bisa lihat, gitu ya. Gendernya 60% laki-laki, 40% perempuan. Dan mereka hobinya musik, shopping, dan yang lain. Ini kan harus kita tangkap menjadi opportunity. Ketika kita sudah memahami kebutuhan pelanggan, kita akhirnya tahu siapa pelanggan kita. Nah, dari situ, ya kita harus melihat bahwa tradisional method itu sudah sedikit demi sedikit diperbaiki menjadi digital method. Karena kita sudah ada di dunia itu, gitu ya. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan yang harus kita improve. Berbicara akses by KAI saja, untuk experience-nya, ini sudah 3 kali ganti, Bu. Layout-nya, kontennya di dalam itu apa saja. Ini tanpa kita sadari, setiap hari yang namanya komplain tentang akses by KAI dengan perubahan yang sangat signifikan, banyak nggak, Bu Ana? Banyak banget. Karena yang namanya perubahan itu pasti feedback-nya juga naik, teman-teman. Yang tadi saya cerita toilet aja, yang dikomplain awalnya cuma 1 menjadi bisa 10 komplainnya. Ketika kita melakukan perbaikan, jangan harap komplainnya menurun. Justru sebenarnya bagaimana kita bisa menaikkan yang namanya standar pelayanannya kita. Ini akses by KAI kita rubah sudah 4 kali.
baik dari layout, kemudian fasilitasnya. Dari mana sebenarnya? Ya, dari suara pelanggan. Apa yang mereka butuhkan di dalam aplikasi kita. Nah, untuk yang saat ini ternyata mereka butuh yang namanya apa namanya tetap dengan pemesanan tiket, kemudian bagaimana mereka punya loyalty program. Dan yang terbaru, Bu, kita memiliki dua bahwa dengan akses baik KAI mereka bisa akses yang namanya carbon footprint. Banyak perusahaan swasta mereka sudah ditarget berapa perannya untuk yang namanya mengurangi polusi. Sudah jadi KPI. Sehingga dengan mereka naik kereta api, mereka KPI mereka bisa naik. Bonusnya mereka bisa naik. Bahkan kita kerjasama dengan beberapa sekolah, ya, beberapa sekolah itu mereka sudah menetapkan kereta api menjadi transportasi utama mereka ketika mereka mau ke Surabaya, Solo, Jogja dari Jakarta. Karena mereka harus mereport yang namanya carbon footprint untuk mendapatkan investasi, mendapatkan investor ke sekolah mereka. Ngeri ya. Jadi, tapi ini kebutuhan publik gitu ya. Nah, dan ada female seat map. Saya, Bu Intan, dan teman-teman perempuan yang ada di sini yang memiliki saudara perempuan gitu ya. Dengan terintegrasinya KTP kita ke Dukcapil, ID kita itu akhirnya membuat mapping gender kan. Jadi saya melalui nomor KTP saya diketahui sebagai anak seorang perempuan. Sehingga ketika kita melakukan booking sebagai seorang perempuan, kita bisa memilih kita duduk dengan sesama perempuan. Ini untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual karena mayoritas perjalanan kereta kami ada di malam hari. Sehingga ibu tidak perlu khawatir dengan menghantarkan anak perempuannya naik kereta. Karena dengan memiliki ID KTP kita perempuan, ketika kita booking, kita bisa menentukan dengan siapa kita duduk, laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana tanggapan mereka tentang akses baik KAI. Ya, kebetulan di sini ada yang baik-baik saya tunjukin, tapi apakah ada yang nggak baik? Banyak. Ya, ini adalah masukan-masukan yang kami terima di media sosial. Kabar buruk nih, ya kan? Ada platform fee nih, ya. Ternyata penutupan loket dengan adanya digitalisasi juga dikomplain, gitu. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita improve. Apalagi Bu Ana komplainnya, kita breakdown lagi. Oh, ternyata mereka masih ngeluh dengan pembayaran kris. Oh, ternyata mereka ada terkendala dengan pembayaran. Ini kita grab every single day, sehingga inilah yang menjadi hal utama, prioritas utama untuk kita perbaiki. Ya, keluhan-keluhannya bisa kita lihat sampai sedetail ini untuk kita bisa melakukan improvement di KAI. Sehingga teman-teman ini adalah salah satu bentuk inovasi kami untuk carbon footprint ya yang sudah terintegrasi dengan akses by KAI. Teman-teman yang sudah punya akses by KAI tentu sudah paham bahwa teman-teman sudah meninggalkan jejak karbon untuk bisa menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita langsung buatkan. Dan buat teman-teman yang mau berbicara tentang ekonomi di masa-masa ESG ini, website kami sudah sangat terbuka. Di sana ada kalkulator, karbon kalkulator, sehingga teman-teman bisa mendapatkan data berapa carbon footprint yang bisa kita hasilkan ke berbagai daerah dengan naik kereta api. Ini bisa diteliti untuk teman-teman bisa mengembangkan ini menjadi komunikasi bisnis. Kemudian, ini tadi gambaran female seat map kita, ya. KAI menghadirkan transparansi yang memudahkan pelanggan perempuan memilih kursi. Yang pink berarti perempuan. Apakah laki-laki ketika memiliki aplikasi ini bisa memilih? Enggak, hanya KTP perempuan yang bisa memilih. Yang laki-laki enggak. Gitu. Jadi, ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan digital suara pelanggan. Bahkan kita sudah berbicara yang namanya melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengelola informasi kita, teman-teman. Kalau sudah berbicara digital, berarti kita sudah berbicara transparansi. Dari hal terkecil sampai hal terbesar. Dan KAI pada saat ini menjadi BUMN number one untuk keterbukaan informasi publik melalui digital. Hingga pada saat ini 2024, kita sudah di-assess bahwa kita paling informatif yang namanya data, yang namanya pemanfaatan suara pelanggan, dan kita berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan di nasional dan juga internasional.
Ada 5 ya, ada 5 yang menjadi kesimpulan buat apa yang kita share pada hari ini, bahwa KAI terus terbuka melayani sepenuh hati dan hadir untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Perubahan adalah keniscayaan, bukan pilihan. KAI berhasil keluar dari berbagai krisis dengan mengadopsi inovasi dan manajemen perubahan. Yang kedua, KAI memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, inovasi harus dikelola, bukan hanya didorong, tetapi inovasi lahir dari keterbukaan informasi yang melibatkan seluruh lini, bukan hanya dari atasan, tapi kita melibatkan semua pelanggan melalui customer relationship management untuk memastikan voice of customer. Yang keempat, pelayanan publik modern harus memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan, sustainability. Di antaranya people-nya, lingkungannya, dan juga keuangannya. Yang kelima, KAI membangun kepercayaan melalui pelayanan yang baik, tanggung jawab sosial, dan kinerja yang meningkat dalam setiap kebijakan dan implementasi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk meraih kepercayaan publik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bu Intan. Let's discuss. Semoga bisa bermanfaat buat orang-orang yang saat ini bergabung. Dan satu quotes dari saya selalu dengar dari kampus Columbia ya, yang disampaikan wali kota daerah di sana, bilangnya bahwa negara yang maju bukan berarti warga miskinnya bisa beli mobil. Tetapi negara yang maju adalah ketika rakyat terkayanya sekalipun itu naik transportasi publik seperti kereta api. Ini yang menjadi quotes bagaimana peran KAI, kereta api ini, untuk berbicara yang namanya masa depan. Makasih, terima kasih. Biasa, kita berikan aplaus virtual untuk Ibu Anne. Boleh dong kasih love untuk Ibu Anne ya, yang sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa, inspiratif, dan bikin kita ternyata KAI itu sedemikian beyond gitu ya, lebih dari apa yang kita pikirkan. Izin memberikan kesimpulan sedikit ya, Ibu Anne. Jadi kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa PT KAI itu sudah menunjukkan komitmen digitalnya. Jadi bukan hanya sekedar merespon cepat, tapi bagaimana melihat potensi media sosial, termasuk mengelola resiko, dan memastikan suara pelanggan itu justru menjadi sumber inovasi. Satu lagi, ternyata Ibu Ani tadi menyampaikan media sosial itu sebuah ruang yang dinamis, penuh peluang, tapi rawan dengan blunder, pelecehan, dan distorsi. Maka semua komunikasi yang ada di PT KAI itu harus based on data, juga berlandaskan etika, nggak reaktif. Tadi contoh adalah kasus Argi ya. Nah, satu lagi nih yang menarik ya, ternyata selain fokus pada kepuasan dan pengalaman pelanggan, KAI menunjukkan komitmennya pada sustainability. Jadi ini sebuah sebuah lompatan yang sangat luar biasa sekali, karena KAI bisa memenuhi KPI penurunan karbon footprint tadi ya. Satu lagi yang terakhir ini, karena saya perempuan, jadi fitur female seat map-nya adalah salah satu inovasi yang memberikan rasa aman. Jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya adalah PT Kereta Api ini membuktikan bahwa transformasi tidak lahir dari teknologi semata, tapi kemampuan mendengar suara pelanggan, mengelola kritik menjadi inovasi, dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi digital yang transparan tadi ya. Baik, terima kasih Bu Ana, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah dapat banyak insight dari perkuliahan. Dan ini sangat relate dengan mata kuliah kami, Bu Ana. Baik ya. Oke, sekarang ada sesi mumpung ini ya. Mumpung ada Ibu Ana. Tadi saya mohon izin Ibu, mungkin salah menyebutkan nama posisi ya. Sekarang jadi VP of Corporate Communication KAI ya, Ibu, mohon izin. Baik, anak-anak, kita beri kesempatan ya kepada semuanya ya, dari seluruh kelas. Ini ada 183
mahasiswa yang bergabung. Mumpung ini ada orang penting yang sangat sangat inspiratif untuk bisa mengasah ya, menambah wawasan kalian. Boleh ditanyakan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan teori atau mungkin ingin lebih jauh lagi bertanya tentang PTKAI. Silakan ya. Dan tadi Bu Ana juga menyampaikan ada dua voucher untuk penanya terbaik. Tiga Bu, Oh, tiga. tiga voucher penanya terbaik. Nanti biar Bu Ana dan tim dari PT KAI yang menilai ya. Silakan Nak, boleh resen, boleh Sudah resen. ada yang raise itu, Oke, ada atas nama Farid dan Farid Septi. Mas Oke, silakan Farid dulu Mas kali Farid. itu ya. Oke, Baik, Ibu, selamat pagi. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farid Sefi Aji, saya prodi akuntansi. Eh, Mungkin saya izin bertanya, Bu, mengenai tadi sebenarnya sudah jelaskan mengenai misalnya ada masukan atau kritikan yang membutuhkan cost atau nanti investasi yang besar gitu. Sebenarnya saya ingin apa ya, lebih penjelasannya lebih mendalam juga. Saya bagaimana Ibu itu sebagai VP mengatasi masalah yang atau komplain atau masukan yang penyelesaian itu tidak membutuhkan harus membutuhkan cost ataupun investasi yang lebih. Misalnya kan seperti masukan untuk KRL Jabodetabek agar beroperasi 24 jam, mengingat mobilitas yang tinggi di Jabodetabek kan itu juga sebuah apa ya, kebutuhan untuk masyarakat gitu. Nah, itu kan perlu komunikasi juga Bu, kepada atasan dan juga kepada kepada masyarakat. Nah, itu bagaimana Ibu mengkomunikasikan itu? Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Jadi ini bagaimana caranya menyelesaikan masalah tanpa investasi yang sangat besar gitu ya. Padahal itu urgent gitu ya. Yang saya tangkap seperti itu. Terima kasih Mas Farid. Baik, silakan yang lain. Ada yang resen? Boleh langsung. Oh, Mas Farid. Silakan Mas Farid. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu. Tadi Farid udah mendapat insight yang luar biasa tentang bagaimana sih KAI untuk mengelola bahkan kritik ya Ibu untuk menjadi inovasi dan nantinya menjadi keunggulan perusahaan di masa depan. Izin bertanya Ibu, untuk KAI sendiri, bagaimana cara mereka untuk menanggapi isu yang mungkin itu di luar kontrolnya KAI, tapi itu akan mempengaruhi customer-nya KAI. Misalnya ada waktu itu kereta Sulawesi, setahu saya itu tidak dikelola langsung oleh KAI, Ibu. Dan dari awal mereka udah mendapatkan tantangan yang luar biasa, mulai dari ekspansinya yang nantinya dikaitkan dengan isu mematikan ekonomi lokal karena di situ ada transportasi umum yang sudah jalan. Yang kedua isu tanah, dan sekarang adalah operasionalnya yang dikritik habis-habisan oleh masyarakat yang udah mulai ketergantungan kereta di sana. Terus ada juga isu yang bagaimana kereta bandara, misalkan kereta bandara Jogja yang paling sering itu adalah mungkin ini di luar kontrol dari KAI, di mana pelanggan kereta bandara itu menyesuaikan dia membeli tiket dengan harapan dia untuk pulang setelah menjemput keluarganya yang mungkin mendarat di bandara Kulon Progo waktu itu. Dan karena saking banyaknya pelanggan KAI merasakan hal yang sama, mulai dari ini kan di luar kontrol, delay pesawat yang ada di Kulon Progo itu di luar kontrol dari KAI, tapi karena terlalu sering tragedi tiket kereta bandara pulangnya mereka hangus, mereka jadi mengaitkan untuk ataupun memberikan kritik pembangun untuk KAI untuk menerapkan fitur reschedule dan sebagainya, Ibu. Bagaimana dari pihak KAI menyikapi hal tersebut? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Farid. Ini Farid yang kedua ya. Jadi menanggapi isu-isu mungkin di luar kontrol KAI. Itu kata kuncinya ya Farid ya. Baik, satu lagi Ibu boleh tiga dulu penanya nggih. Silakan Mas Rofikul. Silakan Mas Rofikul. Permisi Bu, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rasul Lasmi Putra, saya dari Prodi Manajemen.
Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan mengenai tadi sudah dijelaskan bahwa KAI sangat mengedepankan service untuk customer ya. Nah, yang mana itu nanti kan akan meningkatkan biaya operasional ya Ibu ya. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama itu bagaimana KAI dapat menyeimbangkan peningkatan fasilitas pelayanan termasuk platform kritik dan saran 24 jam itu tadi dengan potensi kenaikan biaya operasional yang dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Lalu untuk yang kedua, eh, apakah ada regulasi mengenai barang bawaan pada saat naik KRL di area Jogja Solo? Jika ada, mengapa masih tetap ada beberapa oknum yang membawa barang itu terlalu besar? Contohnya seperti koper, yang mana itu sangat mengganggu penumpang lain, Ibu. Apalagi pada saat jam-jam padat, gitu, Ibu. Menurut Ibu Ane Purba, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rafiqul. Wah, ini kan kayaknya ini ya Bu ya, PT KAI benar-benar ingin memuaskan konsumen, tetapi kan itu berimbas pada biaya. Iya, Nah, ini iya, bagaimana PT KAI menyikapi hal tersebut? Termasuk iya, curhat ini, mungkin konsistensi regulasi kali ini. iya, iya, iya. Baik, Oke, mungkin 3 dulu Bu ya, nanti kita tampung yang lain. siap. Ini Silakan tadi Ibu. dari Double Farid ya, Bu. Namanya sama-sama Farid ya. Iya, Yang Farid, pertama, betul. bagaimana menentukan investasi jangka panjang seperti contohnya tadi KRL 24 jam, tadi juga Makassar dan yang lain ini mirip sebenarnya. Apa namanya pertanyaannya dan tujuannya gitu. Jadi yang namanya ekspektasi itu tetap harus kita terima, Mas Farid. Masukan-masukan itu kita terima. Kita pas waktu Pramex pada zaman belum ada KRL, mereka juga bilang nambah dong, udah sesak-sesakan nih gitu ya Pramex, sehingga kita menyampaikan itu dengan KRL. Kalau dengan Pramex benar ya, dengan Pramex kita hanya ngangkut 2.000 Bu per hari. Sekarang dengan adanya KRL, di hari libur kita bisa mengangkut 45.000. Ini dari mana sih kita bisa menentukan jangka panjang? Kan ada manajemen resiko. Kemudian kita ada namanya kajian gitu ya. Bagaimana potensi-potensi kita sampaikan. Jadi kita nggak boleh tipis telinga langsung, wah ini biaya nih gini-gini-gini gitu ya. Kayak water station deh saya tanya. Water station itu investasinya cukup besar karena kita harus memastikan kebersihan airnya setiap hari, every single day itu dicek gitu ya, supaya itu sehat. Apakah itu investasi-investasi? Tapi ternyata kami melihat ini walaupun besar investasinya akan sangat beruntung di masa depan. Kenapa? Bayangin 1,3 juta orang naik kereta kalau dia bawa sampah. Ternyata biaya pengelolaan sampahnya jauh lebih besar daripada investasi water station. Ini kan ada kajian manajemen risikonya, teman-teman. Jadi, di dalam penyampaian aspirasi, misalkan seperti KRL 24 jam, ini saya yakin tidak akan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Makanya di Customer Relationship Management kami, ada yang namanya harus diselesaikan kurang dari 1 jam. Itu apa? Yang namanya masukan pelanggan. Toiletnya kotor, gitu ya. Terus AC-nya terlalu dingin, misalkan. Terus AC-nya rusak, dan macam-macam. Itu harus kami bisa selesaikan di bawah 1 jam. Dalam level pelaksana sekalipun, itu dikasih wewenang untuk memutuskan sesuatu. Tapi yang namanya tadi, kereta adu dengkul, kemudian yang 90 derajat sandarannya, apakah itu tiba-tiba seperti Harry Potter kita jadikan? Enggak, itu masukan 5-6 tahun yang lalu yang bisa kita realisasikan sekarang. Karena apa? Butuh yang namanya kajian investasi, manajemen resiko. Jadi kita harus bisa kategorikan mana yang namanya masukan yang harus diselesaikan di bawah 1 jam, 24 jam, yang bisa kita selesaikan realisasikan 3 bulan ke depan, gitu ya. Mana yang harus direalisasikan dengan harus berkoordinasi dengan DJKA seperti pembangunan prasarana. Jadi ini harus kita buat, tetapi harus konsisten. Makanya perusahaan seperti KAI itu memiliki yang namanya program jangka panjang, teman-teman. 5 tahun kita mau ngapain nih? Ya, jadi ada program yang masukkan penumpang 3 tahun yang lalu, realisasinya baru bisa 5 tahun. Itu yang terkait dengan investasi-investasi yang sangat besar. Nah, sehingga kami harus memitigasi lagi. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengimplementasikan KRL 24 jam? Kereta jarak jauh diberhentikan di Cikarang.
supaya orang yang ketinggalan KRL dia bisa menggunakan tarif khusus. Ini paham ya maksudnya ya? Kebutuhannya sebenarnya apa? Apakah KRL-nya 24 jam atau dia membutuhkan transportasi dari Cikarang ke Jakarta? Tapi itu tadi yang saya bilang ya, KRL 24 jam, semua kampanye-kampanye KRL 24 jam. Haruskah dengan KRL? Tujuannya apa? Biar bisa sampai di Jakarta karena ketinggalan KRL. That's right, Mas Farid. Kopi ya. Nah, ini yang kita terjemahkan tadi gitu. Ketika kita tidak bisa memenuhi yang namanya KRL 24 jam, tapi kita lihat sebenarnya kebutuhannya KRL 24 jam atau dia bisa nyampe Jakarta. Sehingga kita bisa melakukan GPK untuk yang namanya jangka pendeknya, kita berhentikan kereta-kereta jarak jauh beberapa di luar jam KRL. Sehingga dia tetap bisa nyampe Jakarta dengan tarif khusus. Gitu. Oke, so kita harus menerjemahkan message di balik 24 jam operasional KRL. Ya, dan sudah terjawab bahwa KAI adalah operator transportasi dengan adanya 3 yang harus kita breakdown. Apakah permintaan tersebut sudah memenuhi faktor keselamatan, faktor pelayanan, dan kenyamanan? Ada 3. Yang namanya safety ini tidak bisa diganggu. Ya, jadi operasional KRL harus berhenti beberapa jam itu adalah untuk melakukan maintenance, ya, memastikan supaya jam 4 bisa jalan lagi KRL-nya. Sehingga kebutuhan pelanggan yang mau ke Jakarta kami siapkan fasilitas kereta-kereta jarak jauh yang berhenti di Cikarang di luar jam operasional KRL. Solusi nggak? Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kembali, kita harus menerjemahkan suara netizen menjadi kebutuhan pelanggan. Kebutuhannya ternyata adalah bagaimana nyampe di Jakarta di luar jam operasional KRL. Walaupun masukan itu tetap kita kaji, harus punya rel yang khusus. Karena kalau misalkan ada maintenance, berarti harus ada LAA yang nyala, supaya KRL-nya bisa 24 jam. Dan tentu ini investasinya gede banget ya, kalau kita yang menambah yang namanya prasarana. Tetapi solusi jangka pendeknya kita kasih, mereka bisa sampai di Jakarta walaupun nggak naik KRL. Oke? Nah, ini yang tadi untuk yang namanya priority. Terus di luar tanggung jawab KAI seperti tanah dan macam-macam. Contoh kecil aja PJL deh, perlintasan sebidang ditutup dibuka lagi sama warga. Ya, jadi ini kami menyiapkan yang namanya sosialisasi dulu, yang softnya dulu, kemudian edukasi dan banyak yang kami tuntut di hukum untuk yang namanya tidak berada di tanggung jawab KAI. Tetapi apakah serta-merta seperti itu, teman-teman? Tidak. Ada layering-nya, ada sosialisasi, ada edukasi, ada peringatan, dan kita melibatkan hukum. Tapi di luar seperti Makassar kemarin ya, komplain dan macam-macam. Tapi satu sisi kita harus melihat POV yang berbeda. Kalau teman-teman dibilang pasta gigi, apapun pasta giginya dibilangnya Pepsodent. Mie instan, apapun mie-nya dibilang Indomie gitu ya. Jadi kami akhirnya mengalami itu. Apapun yang terkait dengan berbasis rel KAI, MRT problem KAI yang dikomplain, LRT Jabodetabek ya Jakarta maksudnya, KRL Jakarta bermasalah, KAI yang dikomplain. Makassar di sana KAI hanya menjadi operator sarana dan masinis, teman-teman, perawatan. Jadi yang namanya pelayanan memang benar tadi, itu di luar tanggung jawab. Tapi kita harus menanggung beban bahwa mindset-nya orang-orang positifnya bahwa apapun yang berbasis rel itu KAI itu sebenarnya positif dong. Ya, makanya kami membantu waktu itu membuatkan rilis, tapi yang publish adalah mereka. Karena apa? Kita harus kerjasama gitu. Jadi ada kolaborasi yang harus kita laksanakan. Dalam pelaksanaan transformasi KAI hingga pada saat ini, apakah mulus perjalanannya? Enggak. Aset kami yang kami beresin tanah di Jogja, itu juga mendapat komplain sampai sekarang, sampai ke pengadilan. Ya nggak apa-apa, sebagai warga negara kita harus memenuhi itu. Jadi isu tanah gitu ya, itu adalah di luar kontrol kita, karena mungkin ada beberapa investasi yang harus
melibatkan tanah warga gitu ya. Tetapi peran kita, kolaborasi kita itu ada tadi segmennya, edukasi, sosialisasi, peringatan, dan berbagai hal. Tetapi ini kalau berbicara publik, ya KAI harus berada di sana. Kereta bandara terlambat pesawatnya, sehingga ini. Tapi tahu nggak, kita sedang melakukan kajian bagaimana sebenarnya ke kereta bandara itu sistemnya KRL, supaya frekuensinya banyak sehingga komplain itu nggak ada lagi, Mas. Tapi apakah itu bisa diimplementasi besok? Belum. Karena itu investasinya harus kami koordinasikan dengan Dirjen Perkeretaapian, dan kami juga menginisiasi beberapa kerjasama untuk implementasi prasarana tersebut. Tetapi handling komplainnya kita perbaiki nih, kebijakan-kebijakan untuk cancel dan yang lainnya, gitu ya. Tetapi yang namanya untuk jangka panjang, kami sudah usulkan agar dari Jogja ke bandara itu seperti KRL, jadi bisa muter terus, gitu ya. Nah, ini yang menjadi strategic priority yang harus kita sampaikan, gitu ya. Tetapi untuk yang jangka pendeknya, pasti ada solusinya. Kan, dari kereta bandara yang hanya 4 jadi 8 perjalanan, sekarang udah 32 loh. Tanpa disadari. Nah, itu kan bagian dari yang sebenarnya kami tangkap tadi. Tapi apakah memuaskan semua pihak? Tidak, Mas. Toilet aja yang tadi 2 komplainnya menjadi 10 kok komplainnya ketika kita memperbaiki itu. Nah, itulah public service gitu ya. Apakah kurang? Kurang. Dulu Pramex itu cuma 4 dikomplain, dikasih 8 dikomplain. Sekarang sudah dengan KRL sudah lebih dari 30 perjalanan. Masih dikomplain? Ya masih. Ya ini yang harus kita kelola gitu ya. Menjadi opportunity untuk nambah lagi orang, nggak apa-apa dikomplain. Orang kita nambah kok pendapatannya gitu ya. Sehingga investasi-investasi itu ya kita bisa mitigasi apakah investasi itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Ada yang namanya manajemen risiko, ada namanya kajian-kajian sehingga kita bisa memastikan investasi ini wajib dilakukan. Ada pertanyaan yang lebih signifikan lagi. Yang adu dengkul tadi itu 102 seat, sekarang investasinya hanya 72 seat. Terus gimana Bu Ana 20 seat lagi pendapatannya dari mana? Kan ada non-fare box. Ada non-fare box, terus menambah gerbongnya. Yang dulu cuman 8 satu rangkaian kita bikin jadi 9, jadi 10. Nilai iklan kami bisa naik dengan bertambahnya penumpang. Jadi nggak bisa sendiri, Mas. Ya, jadi ini yang kita lakukan tadi, yang namanya melakukan kajian-kajian sehingga masukan-masukan pelanggan itu juga bisa menjadi opportunity untuk inovasi lainnya, pendapatan lainnya, gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, menerjemahkan kebutuhan pelanggan, tidak menerjemahkan message yang ditulis di sosial media, tapi menerjemahkan kebutuhannya. KRL 24 jam itu kami terjemahkan bahwa orang yang di luar jam KRL itu harus sampai Jakarta walaupun nggak ada KRL. Nah, ini yang harus hati-hati tadi, ya, tidak reaktif tadi gitu. Nah, kemudian ada tadi masalah forecast manajemen risiko. Saya rasa saya sudah jawab semuanya. Mengenai aturan barang yang namanya koper itu sudah standar internasional, 20 kali 30 meter dimensinya, dan maksimal 20 kilo itu sudah jadi standar internasional. Jadi yang namanya koper ada dimensi 20 kali 30 itu tetap bisa diangkut menggunakan KRL. Kalau misalkan ada kendala terkait dengan layanannya, ada passenger service, ada kontak center 021121, bahkan Mas Rafiko, kereta petani kita munculkan karena dari Rangkas Bitung ke Jakarta, KRL kami yang pertama itu dipenuhi oleh pedagang. Sudah melanggar aturan sebenarnya. Tetapi kita melihat fungsi tadi, bahwa mereka harus menggerakkan ekonomi sehingga kami kasih kebijakan bahwa pedagang itu harus naik kereta nomor 1 supaya orang yang mau berangkat kerja itu tidak terganggu. Itu kan kebijakan. Nah, sekarang itu kebijakan sementara. Sekarang kita siapkan kereta ekonomi karena kami butuh 3 tahun untuk mengimplementasikan. Tapi apakah kritik tersebut tidak bisa kami jalankan? Bisa. Tapi kita buat aturan bahwa pedagang yang membawa dimensi barang yang lebih besar itu hanya naik pada jam non sibuk.
Misalkan jam 4 pagi dan pulangnya harus jam 2 siang. Supaya mulai dari jam 5 dan juga nanti sore, pelanggan-pelanggan yang dari kantor tetap bisa nyaman dengan KRL Jabodetabek. So, customer need, kembali lagi. Bukan apa yang ditulis di sosmed, tapi kita harus menerjemahkan kebutuhannya sebenarnya apa. Sehingga ini menjadi salah satu mitigasi resiko untuk kita melakukan investasi atau tidak. Saya rasa itu jawabannya, teman-teman, untuk yang sesi yang pertama. Makasih, Quinten. Luar biasa, Bu Ana. Jadi intinya apa namanya kritik itu dikelola dan dimitigasi jangkanya ya Bu ya. Ya. Apakah yang harus urgent diselesaikan atau itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Ana ya. Ini ada dua lagi Bu. Oh banyak banget ini ya. 5, ada 5. Lima ini. Bagaimana ini Ibu? Lima-limanya langsung ditampung atau masih kita pakai tiga-tiga dulu? Boleh, mungkin ada pertanyaan yang sama seperti Oh, tadi. oke, baik. Ya, yang pertama kesempatan untuk Mas Esan. MKE Esan. Silakan. Boleh di-open kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perkenalan dulu nih. Ya. Iya, boleh diperkenalkan dulu. Eh, Nama saya Muhammad Kabir Hasan dari kelas B, Jurusan Manajemen. Oke, pertama saya ngutip dari data Kemenhub, sekitar 70% jalur kereta di Jawa itu masih single track. Berarti kan itu harus ganti-gantian antara kereta. Tadi Ibu Ane itu sudah bilang kalau misalnya satu kereta tuh rangkainya ditambah biar menampung lebih banyak orang. Tapi meskipun lebih banyak meskipun Oh, rangkaian tiap kereta gantian. Nah, karena itu mungkin masih kurang efektif infrastrukturnya. Saya lebih menekankan di infrastruktur KAI. Nah, apalagi kalau misalnya saat liburan, entah itu mudik atau Natal, kan pasti banyak orang pada naik kereta. Nah, apakah ada penyelesaian untuk jalur kereta itu yang cuma single track Jawa kayak gitu, yang meskipun ada banyak kereta atau rangkaian kayak taksaka yang melaju Jakarta Jogja ngebut gitu. Nah, apakah ada penyelesaian tentang meludaknya penumpang? Nah, meskipun keretanya ada banyak, tapi jalurnya nggak banyak. Kayak gitu. Terima kasih. Maaf baik. Ibu-ibu. Terima kasih, Mas Eksan. Mungkin Saya nanti juga ngajak strategi kereta. komunikasinya gimana gitu ya, kalau kita Iya. kaitkan dengan mata kuliah kita. Baik, sekarang ada, ini kok nggak ada perempuan ya? Bu, Padahal tadi saya KAI itu sangat concern. Siapa nih yang ya, perempuan nih? Oh ini ada Mbak Niha Fatiha. Silakan Mbak Niha. Mm-mm. saya izin keluar Zoom ya, mau ngejar keretanya. Iya, Mbak Niha, monggo Mbak Niha. Baik, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Nihaf Arya Putri dari Prodi Manajemen. Jadi, saya ingin bertanya, setiap pembaruan pada aplikasi KAI Akses seperti perubahan antarmuka, sistem pembayaran, navigasi menu, atau penyesuaian metode pemesanan itu selalu diiringi dengan peningkatan jumlah komplain. Nah, hal ini itu terjadi karena pelanggan harus kembali beradaptasi sementara kapasitas literasi digital masyarakat itu kan sangat beragam. Nah, bagaimana KA itu dapat menyusun strategi komunikasi perubahan digital yang efektif agar setiap pembaruan aplikasi itu dapat dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan bagaimana cara mengurangi resistensi pelanggan yang muncul akibat perbedaan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Jadi, perubahan itu dianggap sebagai kemajuan bukan sebagai kelemahan dari KAI itu sendiri. Terima kasih. Baik ya, ini kan masih banyak masyarakat kita yang literasi digitalnya kurang ya. Baik, terima kasih Mbak Niha. Oh ini ada, saya izin Bu. Oh ini Mbak Niha, terus Mas Zian, Mas Zian, silakan Mas Zian. Oh, perempuan ternyata. Zian Alfana Rahma, silakan Mbak Zian. Baik, Ibu. Saya Ziana Alfiana Rahma dari Prodi Akuntansi dari Komunikasi Bisnis kelas C.
Jadi saya kan juga sering menggunakan layanan KAI ya Bu, baik KAI Akses. Nah, saya itu kan pernah ya Bu membaca informasi carbon footprint di tiket KAI Akses dan itu kan melibatkan ahli carbon accounting juga ya Bu. Nah, itu sebenarnya hal itu juga membuat saya tertarik untuk meneliti isu karbon dan ESG untuk skripsi saya. Nah, tapi itu saya penasaran Bu, bagaimana informasi seperti ini tuh bisa benar-benar sampai ke pelanggan yang terutama pelanggan yang lebih ke senior gitu Bu, atau orang tua yang mungkin belum familiar kan dengan konsep carbon footprint, apalagi banyak pelanggan itu juga membeli tiketnya itu mungkin melalui loket stasiun, jadi mereka itu tidak membaca informasi tersebut di KAI Akses. Karena saya beberapa kali menemui ya Bu untuk pelanggan yang senior atau orang tua itu untuk hal-hal sederhana seperti menarik atau menutup jendela saja masih kebingungan atau menggunakan footstep itu masih kebingungan ya Bu. Nah, bagaimana memahami istilah lingkungan seperti ini? Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana KAI itu memastikan bahwa informasi carbon footprint ini tuh bisa dipahami oleh seluruh segmen pelanggan, termasuk yang tidak menggunakan KAI Akses. Apakah ada edukasi pendukung melalui media sosial atau kampanye komunikasi khusus agar pesan sustainability itu tidak hanya sebagai informasi saja, Ibu, tapi benar-benar direspon dan dipahami oleh seluruh segmen pelanggan. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Zian ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Satu lagi, Mas, ini kayaknya Putri juga nih, Azuza Aulia. Azuza Aulia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Boleh saya open cam, mohon Nak? maaf Ibu, Boleh open cam? karena kendala jaringan ya. Oh ya, oke Ya, oke, jadi tidak nanti apa-apa. kalau misalnya on cam nanti malah putus-putus gitu Oke, ya persahabatnya. it's Mohon okay. maaf Ibu, perkenalkan nama saya Azuzalia Syafitri dengan Prodi Manajemen. Pertanyaan saya mengenai akses baik KAI yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Berdasarkan hal tersebut, itu kan pastinya muncul tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh direksi dalam mengoptimalkan sistem digital tersebut. Mulai dari kesiapan infrastrukturnya, terus juga adaptasi budaya digitalnya dan juga ketergantungan pada seluruh tingkat organisasi seperti implementasi yang ini kan tidak hanya di level direksi atau manajerial saja, namun semua karyawan ini pastinya harus ikut menjalankan dan memahami sistem digital akses baik KAI tersebut. Dan juga mengenai tantangan keterhubungan antara unit bisnis dan anak perusahaan yang ada di KAI. Nah, pertanyaannya itu mengenai bagaimana strategi KAI yang diterapkan untuk memastikan teknologi tersebut ini yang digunakan benar-benar siap dan bagaimana upayanya untuk membangun budaya digital di lingkungan karyawan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Ini bukan di konsumennya tapi lebih ke internalnya ya, Mbak Aziza ya. Baik. Karena tadi Bu Ana boleh 5, jadi saya tambah satu lagi ya Ibu ya. Boleh, boleh, Bu. Oke, Mas Abi silakan Mas Abi Firmansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Mohon izin, saya Abi Firmansyah dari Program Studi Manajemen. Izin bertanya terkait dengan aplikasi KAI Akses sendiri dan juga pengenaan tarif kereta jarak jauh. Di sini saya ingin bertanya Ibu. Jadi dalam praktiknya, beberapa rute KAI masih menerapkan sistem flat tarif, di mana penumpang dengan jarak perjalanan yang pendek itu membayar tarif yang sama dengan perjalanan yang jauh lebih jauh. Sebagai contoh, saya pernah menggunakan kereta dari kereta api Menoreh di Pemalang ke Semarang Poncol itu dengan tarif 195.000. Dan tarif yang sama juga berlaku untuk rute dari Cirebon menuju ke Semarang Poncol. Padahal jaraknya itu jauh lebih panjang. Nah, dalam konteks tersebut, apakah bagaimana KAI itu mendorong isu terkait dengan aksesibilitas dan juga keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama dalam pengenaan tarif tersebut? Karena selain itu juga KAI apakah memiliki rencana untuk mengembangkan menuju distance based pricing atau model tarif yang jauh lebih adaptif terhadap jarak, segmentasi sosial ataupun kemampuan bayar pengguna? Terima kasih, Bu. Oke, wah ini luar biasa ini ya. Berkaitan dengan tarif ini ya, sainsi sekali ini ya. Baik,
Terima kasih Ibu Ana, sudah ada 5 penanya, Ya, monggo bisa jadi di. kalau saya lihat ini jadinya 3 pertanyaan sebenarnya ya. Satunya terkait dengan strategi pada peak hours gitu ya, dengan adanya double track yang terbatas, kemudian literasi digital internal eksternal, juga termasuk carbon footprint tadi semuanya terkait dengan komunikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga tarif khusus dan aksesibilitas gitu. Jadi saya jawab dulu yang strategi jam sibuk. Saya sudah rilis tadi ya masalah kayak Nataru, Lebaran dan macam-macam. Kita menambah itu 54 kereta per hari. 54 kereta per hari kali 18 hari yang ditetapkan menjadi hari angkutan Nataru gitu ya. Jadi kita sudah menyiapkan 40 juta seat lebih baik dengan KAI dan juga KAI grupnya khusus untuk yang jarak jauh itu hampir 3 juta seat dan kita sudah menyiapkan 30% diskon 1,5 juta seat ya untuk Nataru ini karena kita kerjasama dengan pemerintah. Berbicara tadi terkait ekonomi, kenapa dikasih diskon oleh pemerintah 30%? Untuk memastikan semakin banyak yang melakukan mobilisasi di akhir tahun ini untuk meningkatkan peran ekonomi. Jadi dikasih subsidi untuk mereka bisa spend money untuk yang namanya hotel, oleh-oleh, makan, dan yang lain. Udah ke sana konsepnya gitu ya. Jadi tadi yang ditanya ke konsep daripada menangani jam-jam sibuk itu pasti kita lakukan. Nah, dapat informasinya dari mana 70% belum double track? Bukan kebalik ya. Jadi saat ini seperti Taksaka dari Jakarta ke Jogja itu bisa 120 km per jam karena prasarananya juga sudah oke, double tracknya juga udah jalan ya. Jadi makanya kita bisa naikin. Sekarang Anggrek dari Jakarta tidak lagi 9 jam menuju Surabaya itu karena double tracknya sudah jadi, kemudian juga persinyalannya sudah bagus gitu. Kita setiap tahun ada namanya evaluasi grafik perjalanan kereta. Karena setiap hari sebenarnya kita melakukan yang namanya investasi peningkatan kualitas prasarana bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, teman-teman. Jadi kalau berbicara prasarana, itu lead-nya pemerintah. Tapi operatornya KAI. Jadi hingga pada saat ini yang namanya pembangunan jalur kereta itu setiap hari ada. Makanya tanpa kita rasakan ada peningkatan kecepatan dari 80 km per jam, 100 km per jam, 110, sekarang 120 sudah ada beberapa kereta kita yang bisa. Itu karena adanya pembangunan infrastruktur khususnya di Jawa. Saya justru kasih masukan kepada Pak Menhub sebagai orang Sumatera, saya juga komplain supaya juga mereka bangun Sumatera maksudnya ya. Jadi kalau dibilang di Jawa ini sudah mayoritas double track, bahkan untuk yang Jabodetabek itu sudah double track, Mas. Nggak lagi double track, tapi double track ya. Jadi setiap tahun dan Lebaran kita itu ada sekali 2 tahun untuk mempublish namanya grafik perjalanan kereta. Itu artinya kita udah menambah frekuensi, kapasitas dan yang lainnya ya. Saya rasa itu sudah menjawab. Kemudian tarif khusus aksesibilitas. Apakah sudah pernah nyoba tarif khusus, Mas? Tadi yang Mas Abi sudah pernah coba tarif khusus 2 jam sebelum berangkat? Untuk di stasiun, karena saya sering menggunakan dari Pemalang ke Semarang dan Oke. sebaliknya, tapi belum pernah ada tarif khusus dari Pemalang ke Semarang gitu. Ke Pemalang, Semarang ya. Nanti kita coba cek di sekitar Pemalang untuk stasiun-stasiunnya. Karena saat ini saya akhirnya publikasi tapi untuk UNS aja. Sejak bulan kemarin saya termasuk PMO-nya juga. Sampai Februari kami bekerja sama dengan Siemens untuk mengimplementasikan namanya Rail Ticketing Management System. Itu berbasis price. Jadi kami ingin memanfaatkan jam-jam non sibuk kami juga tarifnya bisa menyesuaikan gitu ya untuk mengadopsi seperti apa yang dilakukan oleh flight ataupun pesawat, kemudian juga di negara lain juga ke kereta juga demikian. Tapi kita harus melihat bahwa satu-satunya alat transportasi yang ada batas tarif bawahnya itu adalah kereta api dari pemerintah. Jadi sebenarnya KAI tidak bisa sembarangan kasih tarif. Jadi tadi masukan Mas Abi, jangka pendeknya itu kita sudah implementasi yang namanya tarif khusus.
Oke, jangka panjangnya kita sedang bekerja sama dengan Siemens sampai Februari nanti. Nanti mungkin tahun depan akan dirasakan gitu ya, karena kita butuh implementasi, tidak mengganggu dulu yang namanya perjalanan Nataru dan Lebaran. Karena nanti kan Januari sudah pemesanan tiket Lebaran ya. Jadi ini karena pasti bahkan banyak yang namanya bugs, yang namanya implementasi digital. Jangan harap teman-teman itu langsung jadi seperti sulap ya, tetapi butuh proses. Inilah kehadiran komunikasi yang kita terapkan agenda settingnya sampai sekarang. So, saya tidak takut kalau dibilang tadi, Bu, ketika Ibu melakukan penambahan fitur ternyata komplain, ya memang harus komplain. Ya, karena saya saja sebagai pegawai kalau ada perubahan risih kok, apalagi customer saya. Jangankan pelanggan yang komplain, internal apalagi nih gitu, harus belajar hal baru kan gitu. Jadi kita harus menangkap itu sebagai bagian dari change management. Memang harus nggak nyaman dulu gitu loh. Yang namanya perubahan apakah ada yang nyaman? Pasti yang namanya step di awal itu nggak nyaman, tapi ketika kita sudah melt akan ada kenyamanan itu. Terus ada lagi nanti perubahan, pasti akan ada yang namanya change management, teman-teman. Jadi, untuk RMS tadi, Mas Abi, pasti nanti pro dan kontra. Wah, ada tiket yang lebih mahal, tapi ada juga tiket yang lebih murah karena sudah based on price, demand, ya nggak? Terus, apakah kita nggak lakukan? Kita by data aja nanti. Berapa persen sebenarnya tiket yang lebih murah? Kan gitu. Kita harus membuat grafis. Teman-teman follow kereta api kita. Supaya kami menjawab komplain itu berdasarkan data gitu ya. Jadi komplain itu nggak apa-apa. Jangan ditakutin komplainnya gitu ya. Jadi tadi terkait dengan tarif khusus, aksesibilitas, kita sudah bekerja sama seperti Solo, sudah terintegrasi ke kereta bandara, ke terminal, dan yang lainnya gitu ya. Kalau di Jabodetabek itu sudah terkoneksi ke berbagai macam, memang PR kita ada di beberapa wilayah, karena ini juga butuh kolaborasi dengan pemerintahan setempat, seperti Jogja dengan Trans Jogjanya, Jakarta dengan Transjakarta. Nanti dengan pemerintah daerah kita harus kolaborasi supaya ada aksesibilitas dari transportasi umum masuk ke stasiun, gitu ya. Jadi ini sedang dalam pengembangan. Apakah sudah ada progres? Ada. Kemudian ada nggak warga yang merasa sudah lama masukkan tapi belum terrealisasi? Ada juga gitu ya. Jadi ada yang memang kita progres harus melakukan integrasi seperti Jogja yang sudah sangat macet sekali, itu sudah kita integrasikan. Stasiun Jogja itu sudah terintegrasi dengan kereta jarak jauh, kereta bandara, KRL, dan juga bus trans. Nanti mungkin ini akan diimplementasikan di berbagai wilayah kita, gitu ya. Nah, ini carbon footprint tadi, masalah usia dan yang lain-lain. Tapi the fact is, kefrateran, Bruder itu usianya semua di atas usia saya, Mbak. Tapi mereka sangat adaptif yang namanya carbon footprint. Yang namanya literasi digital itu tidak melihat usia. Tidak melihat usia. Saya bisa pastikan tidak melihat usia, ya. Dan tadi masih banyak yang ada di stasiun untuk beli tiket. Tinggal 9% yang beli tiket lewat loket, Mbak. Nah, ini yang saya kasih data ya. 70% penumpang kami membeli tiket lewat akses by KAI. Oke. 20% membeli tiket lewat traveloka.tiket.com dan kerjasama yang lain. 10% lainnya itu membeli tiket seperti di mitra channel offline seperti Indomaret dan juga loket. Sehingga 10% ini tetap harus kami jalankan karena ada yang go show, karena ada yang mereka tidak memiliki handphone seperti kita gitu ya. Tetap harus kita jalankan. Tapi faktanya pada saat ini ya 90% penumpang kami sudah menggunakan yang namanya digital untuk membeli tiket. Oke, itu sudah menjawab ya. Nah, untuk carbon footprint, kenapa kami buat kalkulatornya di website itu untuk memenuhi orang yang tidak menggunakan akses by KAI. Sehingga tetap bisa di-download dengan kalkulator yang ada di website. Nah, untuk yang namanya komunikasi, literasi, ini nggak ada dibilang 100% itu sudah istilahnya sudah aman gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ketika kami membuat konten-konten terkait sustainability ini, memang tidak sebanyak ketika kami berbicara sarana baru, Bu. Jadi ini menjadi salah satu konten wajib, walaupun ini masih dalam tahap pengenalan.
Jadi harus rutin. Untuk internal, kami nama ada WA broadcast system, kemudian ada knowledge base system. Knowledge base ini kita bisa, kalau misalkan ada perubahan dan yang lain, ada namanya knowledge base, key base namanya. Knowledge base itu online bisa dibuka ke semua karyawan untuk kita bisa belajar apa yang menjadi hal-hal baru di KAI. So, masalahnya bukan cuma untuk pelanggan, kami pun butuh yang namanya adaptasi terhadap perubahan-perubahan. Ya, nah untuk mengelola yang namanya komplain, tadi saya sudah jelaskan kita punya customer relationship management sehingga kita nggak baper. Kita harus menerjemahkan komplain mereka apa, kemudahan mereka apa, itu yang akan kita kasih. Ya, 80% komplain informasi sosialisasi yang ada di sosmed itu harus kami respon dalam waktu 30 menit. Ya, ketika itu tidak bisa dipenuhi, seperti apa? Itu tadi kayak kasus Argi. Orang-orang yang tidak bisa mengerjakan kerjaannya pasti akan dapat yang namanya punishment. Yang bisa mengerjakan kerjaannya dapat yang namanya reward. Teman-teman, kami memiliki kontak center 24 jam. Yang orangnya tidak bisa bawa handphone, harus benar real, sholat diatur, ke toilet diatur. Karena apa? Mereka punya service level agreement. Tahu nggak? Service level agreement itu untuk bisa bicara selamat pagi dengan Anda bisa dibantu, itu direkam dan dinilai. Suaranya sudah senyum belum, sudah benar belum dia memberikan informasi. Itu direkam. Makanya kami sangat konsisten yang namanya transparansi, yang namanya pakai data. Jadi enggak asumsi. Asumsi itu bisa blunder. Makanya kita diamin aja kemarin ramenya Tumblr itu. Karena kami tahu masalahnya. Ya, jadi di KAI ada namanya SOP, ada namanya Service Level Agreement, ada namanya KPI. Nanti nggak apa-apa dari UNS kalau mau melihat kontak center kami, itu ada namanya Quality Assurance. Untuk menilai bahwa saya melayani, Mas Abi bertanya ke kontak center, itu sudah benar belum informasinya. Kalau dia salah informasi, kita bebas tugaskan dulu. Supaya tidak ada kesalahan informasi berikut-berikutnya. Gitu. Bagaimana kami bisa memberikan informasi yang benar ke pelanggan kalau kami juga tidak menyiapkan diri? Ada namanya briefing, knowledge base, training pasti dilakukan secara internal. Untuk eksternal, itu kita pilih tadi pakai sistem itu. Sebenarnya pertanyaan mereka itu nyaman atau tidak, atau sebenarnya mereka belum terbiasa. Itu bisa kita trace berdasarkan data. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kita menghandle yang namanya literasi digital, do it dengan berbagai platform. Kita punya sosmed, kita punya WA broadcast, kita punya yang namanya media untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Kita memiliki yang namanya public perception untuk mencari feedback supaya kita tahu cara yang paling baiknya seperti apa. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan data driven supaya kita nggak baper-baperan. Data driven itu sangat penting untuk kita bisa tahu apakah apa yang kita implementasikan itu sudah benar atau tidak. Bukan berarti kontranya sedikit. Kontra itu sangat kami butuhkan untuk kami bisa tahu kebutuhan lebih lanjut apa. Itu Bu Intan. Iya, waduh, luar biasa ini ya. Ini bisa dikaitkan dengan banyak sekali mata kuliah. Sayangnya yang S2, S3 nggak ikut ini ya. Tapi intinya saya tadi change management ya, Ibu ya. Berarti change management itu bisa di internal dan di eksternal. Tapi kembali PT KAI itu harus sesuai dengan role-nya. Kritik, komplain itu adalah justru sumber inovasi. Luar biasa sekali. Baik, masih ada waktu, Ibu boleh ada yang tanya ini? Sekali, satu Satu terakhir. sesi terakhir nggih. Ya. Oke, silakan Mbak Maria dan ini ada di chat room ada satu penanya. Mbak Maria boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Maria dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya, tadi kan disampaikan oleh Ibu Ana terdapat sekarang tuh 70% masyarakat yang membeli tiket itu melalui KAI Akses. Nah, kan waktu ini kan habis ini dekat sama waktu liburan Natal. Nah, banyak pelanggan tuh mengalami komplain, mengalami error atau loading yang lama saat membeli tiket pada masa mudik atau liburan. Nah, bagaimana gangguan teknis seperti ini tuh mengaruhi kepuasan dan pengalaman pengguna KAI Akses dan bagaimana cara KAI mengatasi masalah ini? Terima
kasih. Iya, Iya, saya juga oke. pernah mengalami ini, Bu ya. Ya, pasti, Ini pasti. lama. Yang Oke. namanya sistem itu pasti mengalami yang namanya load factornya ya, Bu. Kalau misalkan itu terjadi setiap hari, berarti memang sistem kita bermasalah gitu ya, sangat bermasalah. Eh, yang terjadi itu memang di peak hours atau ketika kita melakukan maintenance. Jadi kalau misalkan di peak hours itu kayak Lebaran kemarin dalam per menitnya itu di hit jutaan orang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memperbaiki itu hanya untuk kebutuhan satu hari saja dengan investasi yang besar, itu tadi ada beberapa jangka pendek yang kita lakukan. Makanya kami saat ini melakukan forecast terkait dengan Nataru ini sampai sekarang belum ada masalah ya teman-teman. Karena yang beli tiket itu masih 20%. Kami siapkan, ini saya baru dapat, sebentar ya, dapat data kalau di pemesanan sampai jam 9 tadi dengan kapasitas 3,5 juta yang kita siapkan baru 20% yang beli tiket. Jadi ini harus kami sosialisasikan untuk mereka pesan lebih awal, merencanakan perjalanan lebih awal. Biasanya mepet-mepet, Bu, H-3, H-2 gitu ya. Sehingga memang rebutan sama yang lain gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk yang diskon 30%, itu masih sekitar 16% yang membeli. Padahal Pak Prabowo kasih seat sampai 1,5 juta. Jadi behavior, kembali ke behavior bahwa kalau dia Lebaran, orang sudah tahu H-2 kapan, H-3 kapan, dan semuanya ingin ada pulang di seat itu. Yang KAI lakukan adalah menambah perjalanan, kemudian memang melakukan backup sistem dengan apa namanya Telkom misalkan atau dengan Icon Plus supaya teman-teman bisa direalisasi. Apakah itu semua langsung lantas 100% load-nya langsung bisa gitu? Enggak. Tapi kami bisa pastikan bahwa load-nya itu sebenarnya dari 10% bisa mengcover sampai 50%. 50% lagi pasti komplain gitu kan. Jadi ini yang tadi kita sampaikan bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu ketika tahun kemarin load sistemnya itu 50%, target kita tahun ini 70%. Artinya potensi komplain ada 30%. Jadi menurun gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan dalam waktu menurun, kalau dalam sosial media nggak akan kelihatan menurun. Tapi yang pasti kami selalu publish dengan data driven bahwa pada sampai saat ini kami sudah berhasil menjual tiket. Yang marah yang nggak dapat tiket biasanya karena load sistemnya itu tadi ya. Jadi eh, itu tadi ekspektasi masyarakat itu harus kita terima sangat baik gitu ya. Demand-nya itu 4 kali lipat dari apa yang kita siapkan. Jadi kita sudah siap di komplain. Ya, yang kita perbaiki adalah sistem tadi, load-nya. Jadi kita meminimalkan orang yang gagal. Tidak membuat 100% berhasil semua. Gawat kalau itu bisa terjadi. Nanti satu seat bisa 10 orang dong. Gitu kan? Jadi ini tadi ekspektasi yang saya sampaikan bahwa apa yang teman-teman sampaikan sangat well kami tahu. Yang kita lakukan adalah terus konsisten melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, tetapi jangan harap sebagai public service kita tidak dikomplain. 1 menit saja kita menerima 200 feedback. Ya, 1 hari kita bisa menerima 6.000 feedback. Ya, jadi ini yang harus kita detailkan supaya kita bisa improve terus Mbak Maria. So, untuk Nataru sampai saat ini kita melihat lotnya kecil banget, jadi nggak mungkin ada gangguan, kecuali ada maintenance. Ya, itu Mbak 10 Maria. hari Mbak Maria, Thank you. biar nggak war di ini ya, deadline. Kita harus rencanakan perjalanan. Setiap hari saya apa namanya publikasi Bu, penjualan tiket kami sekian persen, ayo beli sekarang supaya kita bisa lebih leluasa memilih jadwal-jadwal yang tersedia dan Memilih temannya juga ya Bu ya, ya Bu, memilih teman bangkunya. iya betul. Oke, Demikian ini Mbak satu Maria. lagi ya Bu ya, ini Ya. ada di DM, apakah KAI berencana upgrade kelas ekonomi ke eksekutif untuk yang di Sumatera? Oh, yang Sumatera. Tetap Ya. kelas kita ada ekonomi dan eksekutif. Sebagai anak Sumatera juga, saya juga akan menyuarakan kepada BOD bahwa sarana-sarana di Sumatera harus juga baik seperti yang di Jawa. Tenang, teman-teman Sumatera. Saya juga fight untuk Sumatera Pride ya, supaya nanti kereta-kereta seperti di Jawa juga akan bisa terimplementasi di Sumatera gitu ya.
Saat ini kami menginvestasikan 612 kereta, ya, hampir 16 triliun loh kita investasi KRL-KRL juga kereta jarak jauh dengan Inka, ya. Dan ini nanti untuk deliverynya sampai tahun 2027, Ibu. Jadi yang di Jawa pun belum semuanya itu new generation, tapi nanti yang di Sumatera pun itu secara bertahap akan diimplementasi. Teman-teman, bikin kereta nggak seperti kita beli mobil di showroom, apa yang mau kita mau sudah dibuat, tetapi dia butuh waktu investasi 2 tahun, Bu, untuk bangun sistemnya sampai tim uji cobanya. Karena dia kan mesh in transportation, untuk menjalankan itu sampai ke operasi itu butuh 2 tahun untuk kereta-kereta baru. Tapi kita sudah melakukan investasi itu setelah pandemi, sekarang kan sudah berangsur, udah ada kereta-kereta baru, baik di Jawa, nanti Sumatera, sama-sama kita berjuang sebagai anak Sumatera, saya juga pengen ya. Jadi kalau saya masuk TV, Namboru, tante saya yang dari Sumatera bilangnya gini, yang kau pikirkan Jawa aja, ini Sumatera kapan kita merasakan kereta-kereta bagus gitu ya. Kalau saya posting di Facebook tuh saya lagi naik Taksaka gitu ya, naik Bima gitu ya. Mereka itu juga pengen di Sumatera ada kereta sebagus yang ada di Jawa. Jadi ini saya bisa pastikan bertahap gitu ya. Kita sudah investasi 612 kereta sama Inka, dan pasti nanti untuk kereta-kereta kita menyeluruh akan pasti akan mendapatkan new generation. Setelah 2027 pun ini sudah direkomendasi juga melalui rencana jangka panjang KAI akan menambah kereta-kereta baru untuk kenyamanan penumpang. Seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ana dengan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Bu Ana, boleh nggak saya yang tanya sekarang ya? Boleh ya? Jadi Boleh, Ibu. kalau saya lihat nih ya pekerjaan Bu Ana tuh kayaknya 24 jam nggak bisa istirahat gitu ya. Iya, Bu. Wah, enjoy, Ya. tersenyum, auranya juga bahagia gitu ya. Nah, mungkin nih barangkali ada adik-adik yang ingin berkarir seperti Ibu Ana. Apa nih yang harus dipersiapkan, apa yang harus dimiliki, apa yang harus dikuasai? Ya. Yang pertama, teman-teman, kita harus punya mimpi, tapi ketahuilah bahwa hidup itu tidak seindah di sosmed. A day in my life itu hanya 30 detik di TikTok, teman-teman melihat keberhasilan orang-orang. Saya nggak tahu berapa orang yang ada di sini, tapi saya bukan orang yang punya privilege. Ya, saya bukan orang yang punya privilege untuk berada di posisi saat ini. Saya sedih, Bu Intan, ketika banyak konten kita, konten-konten di medsos yang membuat anak-anak ini akhirnya salah kaprah terkait dengan yang namanya kerja keras, gitu ya. Jadi, buat setiap kita yang tidak punya privilege, passion itu mengikuti. Bukan menemukan passion dulu untuk kita bisa kerja. Saya bisa kasih tahu bahwa saya seorang IT yang biasanya ngomongnya sama mesin, sekarang ditugaskan untuk ngomongnya sama manusia. Kalau dibilang, apakah ini cita-cita Bu Ana? Enggak. Saya nggak pernah bercita-cita jadi apa namanya, public relation, corporate communication gitu. Tapi ketika saya diterima di KAI, ada namanya fakta integritas yang harus saya penuhi dengan penuh amanah, yaitu bersedia ditempatkan di mana saja, gitu ya. Kemudian saya harus mengikuti aturan-aturan perusahaan, gitu ya. Dan yang ketiga harus amanah. Itu yang harus saya pegang terlebih dahulu. Dulu pernah saya mau mengundurkan diri, teman-teman. 3 bulan saya dari IT disuruh menjadi corporate communication KAI Commuter pada saat itu, gitu ya. Loh, ini kan bukan dunia saya gitu. Maksudnya harus berhadapan dengan publik gitu ya. Tetapi saya ingat lagi, oh iya, saya akhirnya ingat bahwa saya pernah menandatangani yang namanya fakta integritas gitu ya. Sehingga saya minta waktu untuk belajar bagaimana saya, Ana Purba ini, harus berhasil menjadi seorang public speaker gitu ya. Sehingga kan akhirnya saya menemukan itu, belajar, dan orang melihat ini passionnya saya banget gitu. Walaupun dalam hati perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi saya belajar. Saat ini, Bu, saya mau cari beasiswa karena kemarin saya ikut mini MBA, belajar bisnis seperti teman-teman. Karena ternyata di dunia PR ini saya mendapatkan banyak insight. Saya harus belajar yang namanya algoritma digital. Saya harus
apa namanya belajar apa itu ekspektasi publik gitu ya. Dan ternyata sebagai seorang IT terbantu sekali karena yang saya hadapi sekarang itu dunia digital yang semua dibangun dengan algoritma. Itu semua yang saya pelajari ternyata gitu ya. Jadi ya, apa yang kita kerjakan harus do the best, jadi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa kita tidak punya privilege. Privilege kita adalah ketika kita menyiapkan diri dengan kolaboratif, adaptif, dan belajar terus adalah modal kita untuk kita bisa bertahan di posisi strategis. Ingat bahwa dalam menentukan passion itu sebenarnya kita harus mempelajarinya dengan baik karena kita harus berjuang dari nol. Jadi tetap jadi diri sendiri teman-teman, belajar dan buat kita tentu kita tahu ya sila pertama itu walaupun kita berbeda, kita tetap harus beribadah. Itu aja sih Bu dari saya. Waduh, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi insight ya. Bagaimana ini ada yang semester 7 ini udah mau siap berkarir ke depannya ya. Do the best, harus jadi orang yang adaptif, kolaboratif, passion bisa dipelajari. Yang penting jadi mau punya jiwa pembelajar ya, Ibu Ya, ya. Luar ya. biasa sekali. Baik, Bu Ana, rasanya pengen banyak sekali berbincang-bincang, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Iya, nanti Bu Ana suatu ketika datang ke UNS secara offline ya, Ibu ya. iya, boleh Bu, sangat Sharing-sharing senang sekali. dengan mahasiswa yang lebih luas lagi. Ya, Hey, anak-anak, teman-teman semuanya dari kuliah. tadi hadiahnya ya Bu ya. Oh Tadi iya, semua semua penanya tadi saya kasih hadiah KMT. Nanti tolong oh, dikirimkan ya. mantap, mantap, Tim mantap saya. ya. Tadi ada kalau nggak salah 10 orang ya. Iya, sudah saya catat, nanti Ya, saya kirimkan ke Mas 10 Ma'arif. orang. Kemudian tadi yang nanya per segmennya itu ada satu satu per segmennya. Beruntungnya Mbak Maria segmen ketiga dia cuma satu orang gitu ya, sehingga dia bisa dapat tiket untuk voucher apa namanya eksekutifnya. Wah, Kemudian luar tadi biasa. Mas Abi ya yang nanya masalah tarif khusus dan RMS, saya pikir ini sangat apa namanya Bukan. visinya jauh gitu ya, dan itu lagi kita kerjakan. Mas Abi ya tadi yang namanya ya. Hmm. Kemudian yang sesi pertama saya tadi terkait dengan apa namanya bagaimana menghandle isu di luar tanggung jawab KAI itu Mas Farid Bu. Farid. Itu Oke, yang dapat luar untuk biasa. Selamat ya untuk dapat tiket perjalanan ke eksekutif eksekutif lagi. ya. Wah. Nanti ada voucher, kemudian semua penanya akan dapat KMT isinya 100.000. Baik, luar biasa sekali Bu Ana. Sekali lagi terima kasih ya atas sharingnya yang sangat luar biasa. Kita belajar bahwa transformasi KAI nggak hanya bertumpu pada teknologi, tapi kemampuan untuk mendengar suara pelanggan, memilah kritik yang benar, membangun layanan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga menjadi inovasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ana. Dan sebelum berakhir mungkin ada sesi foto dulu ya, Ibu Ana ya. Baik, Boleh, silakan boleh. dari apa namanya? Dari panitia boleh kasih aba-aba nah untuk fotonya. Gimana sebaiknya? Monggo Mbak Lasita. Boleh, teman-teman on cam dulu. On cam semuanya ya, teman-teman. Oke. Dokumentasi saya pandu mulai dari slide pertama dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar, ditahan dulu. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Iya Pak Bu, ininya Bu. Apa namanya biasanya ada. Oh semangat, yuk Pak kita pakai semangat nih Kak ini. Oke. Kayaknya 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Oke. Oke, baik. Sekali lagi Bu Ana, terima kasih atas sharing waktunya, sharing
pengalamannya yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ke depan lebih dalam lagi. Dan juga terima kasih ya kepada seluruh mahasiswa, dosen juga ya yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua membawa pulang ilmu yang akan menjadi bekal kuat kita untuk bertumbuh lebih baik lagi ke depan. Nah, sebagai penutup, saya akan berpantun lagi ya. Ke Solo naik kereta, singgah sebentar ke stasiun lama. Ilmu hari Cakep. ini benar-benar membuka mata. Semoga komunikasi kita ke depan semakin kuat dan kita bisa melaju bersama. Terima kasih. Nih, Selamat cakep. siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ana. Terima Terima kasih kasih, Bu Ana. Ibu Ditunggu semuanya. kalau ke Solo Ibu. Siap-siap Ibu. Terima kasih Bu Intan, Pak Luar Arif, biasa dan ini. teman-teman. Saya kalau di kelas sering kasih contoh kereta api ini. Oke, Bu. Makasih. Oke, Mari semuanya. monggo Ibu. Selamat siang semuanya. Bu Yeni, terima kasih. Bu Pasma Arif, terima kasih. Mbak Laksita. Dan yang Sami-sami Bu lain-lain, terima Intan, kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat untuk teman-teman ya yang Ya, dapat hadiah Alhamdulillah. voucher. Monggo Bu Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.